Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, kecelakaan beruntun yang menelan korban jiwa kembali terjadi. Kalau begitu Iqbal, berikut kita simak ulasannya di Selamat Pagi Indonesia. Kecelakaan beruntun terjadi di gerbang tol Ciawi 2 pada Selasa 4 Februari 2025 pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan ini melibatkan 6 kendaraan, terdiri dari 1 truk pengangkut galon air mineral yang terbakar di lokasi dan 5 mobil minibus yang 2 diantaranya terbakar. Kecelakaan bermula saat truk datang dari Ciawi 10-8 Jaya. Pengemudi truk tidak dapat mengendalikan kendaraannya lalu menabrak kendaraan yang sedang transaksi di gerbang tol Ciawi 2. Saat itu ada 5 kendaraan yang tengah mengantre di gardu nomor 5. Akibat diseruduk truk, 2 minibus terbakar, kendaraan lainnya pun rusak berat. Tabrakan juga menyebabkan sebagian konstruksi gerbang tol hancur. 2 dari 6 gardu tol mengalami kerusakan. 19 korban dievakuasi ke RSUD Ciawi. 8 diantaranya meninggal dunia, sedangkan 11 orang lainnya mengalami luka. Sebelumnya kecelakaan maut akibat remblong juga terjadi di Kota Batu, Malang, Jawa Timur pada 8 Januari lalu. Insiden terjadi saat sebuah bus pariwisata mengalami remblong dan mengakibatkan tabrakan beruntun. Akibat kecelakaan ini 4 orang pengendara sepeda motor dilaporkan meninggal dunia. Kecelakaan beruntun juga pernah terjadi di tol Cipularang KM 92 arah Jakarta. Kecelakaan terjadi pada 11 November 2024 yang melibatkan truk bermuatan berat dengan 17 kendaraan. Polisi mengatakan truk mengalami kondisi remblong dan kemudian menabrak kendaraan di depannya. Akibat kecelakaan ini 29 orang menjadi korban. Pengamat transportasi menilai akar masalah dari kecelakaan beruntun adalah angkutan logistik yang bermasalah. Hal ini menanggapi banyaknya kecelakaan yang melibatkan truk, termasuk kecelakaan di gerbang tol Ciawi yang terjadi pada Rabu kemarin. Jadi skala besar angkutan barang kita itu memang bermasalah logistik kita. Ya masalahnya sekarang terjadi jalan tol ini hanya menunggu waktu aja. Ya ada di jalan tol, non tol, di ruas mana ini sebenarnya hanya titiknya berpindah-pindah selama pemerintah tidak memperhatikan ya keberadaan angkutan logistik kita. Logistik kita tuh banyak masalah dan ini nggak diselesaikan sampai saat ini. Jadi tol itu hanya situasional aja. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan akan memanggil seluruh pemangku kepentingan khususnya transportasi darat agar tabrakan beruntun tidak terjadi lagi. Kecelakaan sebagaimana yang terjadi semalam, maka kewenangan itu kemudian menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Apakah kelalaian dalam melaksanakan pemeriksaan kendaraan atau satu dan lain halnya. Jadi kami serahkan kepada aparat penegak hukum bahwa apabila memang ada terjadi kelalaian dalam maintenance daripada kendaraannya ataupun hal lain. Demikian. Tim Liputan Metro TV. Jadi pemirsa, mengapa kasus kecelakaan akibat remblong tak kunjung usai dan terus terjadi? Kita akan hadirkan ulasannya untuk Anda dengan Badan Pengawas Road Safety Association atau RSA, ada Mas Rio Octaviano dan juga Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia, Pak Gemilang Tarigan, bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Mas Rio, Pak Gemilang. Selamat pagi Pak Gemilang, Mas Rio. Mas Rio, saya ke Mas Rio dulu ya. Mas Rio tentu mengikuti perkembangan terkini terkait dengan kecelakaan di gerbang tol Ciawi. Kalau dari RSS sendiri, dari perspektif kecelakaan yang terjadi itu apa yang harus dievaluasi yang pertama kali prioritasnya? Oke, sebelumnya kami mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya 8 orang pada kecelakaan itu ya. Jadi kecelakaan ini sebetulnya hal yang bisa dihindari kalau menurut kami. Tapi karena ini selalu terjadi berulang, ini menjadi sebuah concern buat kami. Kalau kita bisa ingat, belum genap dua bulan di tahun 2025 ini, itu ada sekitar 7 laka yang melibatkan kendaraan besar. Nah ini itu yang jadi concern kami. Pertama, hal ini tidak bisa
diselesaikan oleh hanya satu instansi. Ini frame yang selalu terjadi, ini frame yang selalu dijalankan oleh pemerintah kita dari tahun ke tahun. Setiap ada kecelakaan itu selalu ditumpahkan ke satu atau dua instansi. Ini yang kami mencoba agar bisa kita lebarkan lagi. Pertama, ego sektoral ini harus segera diselesaikan. Kami meminta kepada Bapak Presiden untuk bisa turun tangan karena ini juga ada keterkaitannya dengan kendaraan truk yang over dimensi dan overloading. Lalu ini ada peran operator jalan tol, ini ada peran Kementerian Perhubungan, ini ada semuanya memiliki peran di situ. Tapi kalau misalnya kita lakukan solusi ini secara parsial, maka ini nggak akan ketemu sampai kapanpun, ini akan berulang terus. Terus terang, kami dari tahun 2006 kami capek melihat korban hilang nyawa ya. Karena di Indonesia ini 3 nyawa per jam hilang. Ini sudah tidak main-main lagi terkait dengan kecelakaan lalu lintas. Lalu jadi harus diselesaikan lintas instansi ya Mas Rio ya. Dan harus diselesaikan lintas instansi dan salah satunya adalah yang biasa menangani soal truk. Nah, saya mau tanya ke Pak Gemilang. Pak Gemilang, kalau seandainya kita lihat dari beberapa kecelakaan, itu truk yang banyak menjadi penyebab kecelakaan dan biasanya dugaannya adalah remblong. Jadi sebenarnya SOP-nya bagaimana Pak Gemilang? Baik, terima kasih Pak Rio dan Metro TV. Hari ini kami dari pengusaha truk merasakan turut berkabung karena terjadi lagi kecelakaan yang menimpa banyak kendaraan dan mengakibatkan meninggal dunia. Untuk itu kami mohon maaf karena truk ini terjadi secara berulang. Nah, ini tentunya tadi Pak Rio sudah menjelaskan akar persoalannya, tentunya sangat banyak. Sebetulnya truk di negara kita ini ada 6,5 juta. Kemudian usianya sudah 80% sudah mencapai 20 tahun lebih. Maka ini tentunya perlu menjadi perhatian pemerintah karena di dalam undang-undang kita tidak ada batasan usia kendaraan, sehingga faktor perawatan ini masalah utama yang terjadi. Namun kita lihat bahwa persaingan yang sedemikian ketat, pengusaha truk ini terdiri dari PT, kemudian inilah yang menggerakkan logistik, dan ada juga pribadi, jumlahnya juga tidak sedikit. Sehingga dunia carut marutnya terhadap pengawasan sangat menentukan terhadap keberhasilan daripada keselamatan kita. Hanya 20% yang bisa kita jangkau dan kita komunikasikan, baik pemerintah. Di luar daripada yang bergabung dalam asosiasi ini tidak kita bisa jangkau. Sehingga informasi kepada pengusaha truk yang tidak tahu menahu tentang aturan, inilah yang menjadi persoalan pada kita. Dan di samping itu sekarang kami ini tunduk kepada pemilik barang. Sehingga persaingan itu diadu sedemikian rupa, kadangkala harus terabaikanlah faktor keselamatan. Saya kira ini juga menjadi satu masalah. Apa sih Pak Gemilang, dampak persaingan yang Anda sebutkan tadi apa yang bisa menimbulkan bahaya? Persaingan yang tidak fair adalah persaingan terjadi karena menekan harga, berarti berlomba-lomba menaikkan kapasitas daya angkut. Nah, ini kadang-kadang yang membuat siapa yang overload ya? Overload lebih besar, itulah yang dipakai oleh konsumen kita. Termasuk supir truk juga Pak terdampak? Nanti dulu, karena supir truk ini juga berdampak. Karena kita sekarang juga kekurangan driver, hampir 20% kita punya truk menganggur karena tidak ada supir.
Ini juga permasalahan yang kita hadapi ini. Oke, jadi setidaknya Pak Gemilang, saya ingin ke Pak Rio dulu ya. Setidaknya ada dua permasalahan tadi yang Pak Gemilang jabarkan. Ada soal overload karena persaingan. Kedua adalah dari supir truknya sendiri yang harus bekerja shiftnya lebih panjang. Akhirnya tidak fit begitu. Mas Rio, ternyata standar keselamatan kalau kita lihat agak susah ya dipastikan kalau misalnya ternyata hanya 20% yang bisa disosialisasikan soal standar keselamatan itu. Bagaimana Anda memandangnya, Mas Rio? Ya, standar keselamatan itu yang selalu digaungkan oleh teman-teman. Mungkin Pak Tarigan itu sangat concern sama ini. Kita juga sempat diskusi sama Pak Tarigan terkait dengan tracking. Memang betul terkait dengan sopir. Sekarang karena RSA kami basicnya adalah grassroots, kami basisnya adalah faktual. Kita bisa lihat di jalan tol sekarang bagaimana truk itu melakukan underspeed, truk itu di luar dari jalur yang seharusnya gitu ya. Ini yang menjadi concern kita. Pertama gitu, selalu orang berpikiran kalau di jalan itu yang menjadi concern adalah overspeeding. Padahal yang menjadi concern kita adalah dua aspek, underspeed dan overspeed. Karena di dalam minimum speed dan maximum speed itu ada speed gap di antara ini. Itulah yang menjadi standar keselamatan sebetulnya di jalan tol. Minimum di jalan tol adalah 60 km per jam. Maksimumnya adalah 80 di dalam kota, 100 di luar kota. Ini ada speed gap. Speed gap ini sudah melalui perhitungan sehingga ini adalah standar keselamatan di jalan tol. Lalu juga operator jalan tol, jangan menaruh CCTV hanya sebagai pajangan. Jadi CCTV yang sekarang ada itu hanya sebagai alat setelah terjadi kecelakaan, bukan sebagai tindakan preventif. Contoh, ketika truk yang odol, overdimensi, overloading ini masuk, jalan tol itu sebetulnya sebuah area cluster ya, sebuah area tertutup yang memang bisa dikendalikan. Contoh, ketika ada truk masuk di gerbang tol, ya, ketika ada truk masuk di gerbang tol, harusnya di situ sudah terdeteksi dari gerbang tol. Lalu di jalan tol, di jalannya, ketika truk itu oleng, ketika truk itu underspeed, ketika truk itu berada di luar dari jalurnya atau mungkin overspeed, itu sebetulnya sudah bisa terdeteksi. Tapi masalahnya CCTV yang ada di jalan tol itu hanya dijadikan alat yang akhirnya digunakan setelah terjadi kecelakaan. Ini sudah terlambat. Jadi aspek keselamatan ini banyak faktornya, dan juga yang pertama Pak Tarikan yang sampaikan itu, yang jadi masalah sekarang adalah ego sektoral. Ini ketika Kemenhub mengeluarkan peraturan zero odol, tiba-tiba dari Kementerian Perindustrian memveto gitu loh. Jadi perindustrian dan perdagangan itu memveto. Jadi ini nggak ketemu gitu loh. Makanya di sini tadi saya sampaikan, ini harus ada turun tangan pimpinan tertinggi gitu. Oke. Nah, tapi Mas Rio, dari kondisi yang Anda jabarkan tadi, kalau untuk masyarakat yang mungkin beraktivitas di jalan tol, menyetir, nah biasanya kan muncul trauma ya Iqbal. Betul. Ya, karena ada truk yang besar di depan atau di belakang, jalan cepat atau jalan lambat. Jadi apa yang harus dilakukan orang pada saat berkendara dengan kondisi itu? Dalam kondisi sekarang kita hanya bisa berdoa, Mbak. To be honest, saya kalau lagi di jalan tol itu saya ketakutan. Kenapa? Ketika di jalan tol, ketika macet, itu yang mata saya itu selalu ke spion kiri atau spion kanan. Itu saya takutnya begitu lagi macet itu ditabrak kejadian kayak di tol. Karena banyak kejadiannya seperti itu, banyak gitu. Nah, tadi yang saya bilang, pertama, selama ini tidak diatur, maka kita akan selalu ketakutan di jalan. Tapi kalau misalnya ini sudah diatur, maka keamanan standar keamanan kita juga akan ikut meningkat. Kenapa? Kalau misalnya truk-truk ini kita pinggirkan dan dia melalui jalur yang memang seharusnya, dan kendaraan yang lebih kecil itu berada di jalan yang seharusnya, ini bisa meminimalisir resiko. Ini saya bilang minimalisir ya, tidak mengeliminir. Minimalisir resiko untuk tertabrak dari belakang. Baik,
Baik, Pak Tarigan, Mas Rio mohon ditahan sebentar. Ya, kita masih membahas terkait dengan angka kecelakaan yang juga melibatkan truk dan angkutan barang. Pak Tarigan, terakhir tentu semua harus berbenah dalam hal ini. Tadi disebutkan lintas institusi oleh Mas Rio. Jadi kalau dari Aptrindo sendiri, apa yang akan dilakukan dalam hal evaluasi terkait dengan pengawasan terhadap para supir dan juga para pengusaha truk di Indonesia? Kami secara internal di usaha pengusahaan kami menerapkan sistem manajemen keselamatan yang selama ini kita terapkan. Itu pertama. Kedua, kami menghimbau juga pemerintah membuat aturan supaya direvisi beberapa teknologi yang sudah canggih ini harus diadop ke dalam kita punya sistem. Karena apa yang sering terjadi terakhir-terakhir ini adalah masalah rem blong. Karena kita masih menggunakan rem yang teknologi lama, air hydraulic AOH, ini udah ditinggalkan orang. Jadi kita harus pakai full air. Jadi perlu ada pembaruan terhadap penegasan terhadap rem ini sehingga tidak terjadi seperti sekarang ini. Kemudian juga dari penelitian seperti industri, mereka juga punya standar handling procedure di dalam internal mereka. Patuhilah sehingga memuat barang karena kami bukan memuat barang, Mbak. Kami hanya mengantarkan. Yang memuat barang itu adalah pemilik barang, mereka yang tahu berapa tumpuk, berapa banyak yang harus dimuat secara safety. Itu di dalam internal mereka tuh ada. Demikian, Pak. Itu dari Pak Tarigan ya. Kalau Mas Rio, apa yang didorong oleh RSA untuk memperbaiki khususnya regulasi ya untuk mencegah hal-hal serupa? Ya, saya singkat saja. Pertama, kami cemburu dengan kasus gas LPG di mana Presiden turun tangan langsung. Dan untuk penutupnya mohon izin Pak Presiden, ada bercak darah di baju Anda. Tolong Bapak turun tangan untuk kematian nyawa rakyat Bapak, 3 nyawa per jam hilang. Itu saja dari kami, semoga didengar oleh Bapak Presiden dan mungkin dari teman-teman di Komisi 5. Terima kasih. Sampai harus ke Presiden karena sudah darurat kecelakaan ya. Satu saja singkat Pak Tarigan, apakah Aptrindo sudah pernah diajak duduk bersama oleh Kemenhub? Kita selama ini telah diajak oleh Kemenhub, tetapi yang tergabung dalam asosiasi ini jumlahnya kecil sekali, Pak, dengan jumlah yang ada. Makanya saya bilang tadi bahwa diseminasi terhadap sosialisasi peraturan ini juga sangat-sangat terbatas dan lebih banyak. Jadi itu jawabannya Pak ya, kenapa sampai sekarang belum rata, ternyata masih banyak yang belum tersosialisasikan karena anggotanya hanya sedikit. Terima kasih Pak Gemilang Tarigan, Ketum Aptrindo, dan Mas Rio Octaviano, Badan Pengawas RSA. Terima kasih Pak Gemilang, terima kasih Mas Rio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.